Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwan nasa ayyuhum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tabattala ilaihi tabtila. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina sabaru sabran jamila. Amma ba'd, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallahi haqqan tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu anna Allah ta'ala yablukum bisyarri wal khair fitnatan inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan baik, di hari yang baik serta dalam keadaan baik, dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun saja, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena dengan takwalah seorang bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana janjinya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 63 sampai 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa kanu yattaquna lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Problematika kehidupan yang silih berganti, yang tak kunjung selesai, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan. Sekalipun masalah ekonomi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin dan memberikan tanpa terduga-duga. Adapun janji Allah Subhanahu wa ta'ala terdapat pada surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup ini tidak lepas dari ujian dan cobaan. Bahkan ujian dan cobaan merupakan sunatullah, yakni suatu keharusan dalam kehidupan. Siapapun kita tidak bisa terlepas darinya. Bahkan itulah warna-warni kehidupan. Kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan merupakan tanda-tanda berimannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ujian dan cobaan yang datang bertubi-tubi menerpa hidup manusia merupakan suatu ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan rahmat dan sifat adilnya Allah. Tidak satu pun di antara kita yang mampu menghindar dari ketentuannya. Keimanan, keyakinan, tawakal dan kesabaran yang kokoh amatlah sangat kita butuhkan dalam menghadapi badai cobaan yang menerpa. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun, kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah, dan haruslah diyakini bahwa tidaklah Allah menurunkan sebagai musibah melainkan sebagai ujian atas keimanan yang kita miliki. Sebagaimana apa yang tertulis dalam firman-Nya, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepada kalian cobaan, sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kalian. Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Cobaan dan ujian merupakan sunatullah yang Allah berlakukan terhadap setiap hamba-hambanya. Ada beberapa gambaran mengenai hal ini dalam Al-Quran dan hadis. Pertama, cobaan dan ujian merupakan salah satu bentuk cinta Allah terhadap hamba-hambanya, sebagaimana hadis Nabi yang artinya besarnya suatu pahala adalah tergantung dari besarnya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mencintai suatu kaum, Allah menguji mereka. Jika dengan ujian tersebut mereka ridho, maka Allah pun memberikan keridhoannya. Dan siapa yang marah tidak ridho, maka Allah pun akan marah terhadapnya. Yang kedua, menyadari sepenuhnya bahwa dunia ini bersifat fana. Apa saja yang ada di dunia ini bakal sirna dan musnah. Tidak ada sesuatu yang langgeng dan abadi. Apapun yang terjadi di dunia ini bersifat sementara dan terbatas. Ada saat-saat di mana manusia menikmati kesenangan, pada saat yang lain terjadi sebaliknya. Bagaikan roda yang selalu berputar, terkadang ada di atas dan ada pula yang di bawah. Dan tidak selamanya seseorang berada di atas dan tidak pula selamanya seseorang berada di bawah. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, memandang setiap ujian dan cobaan sebagai sarana peningkatan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencapai peningkatan kualitas pribadi yang baik dalam konteksnya sebagai manusia kamil, yakni manusia yang sempurna, dengan gambaran bahwasanya menganggap adanya ujian dan tantangan dalam hidupnya merupakan kesempatan untuk meningkatkan kualitas pribadinya, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu ketika dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat cobaannya?" Nabi menjawab, "Para nabi." Kemudian orang-orang yang seperti para nabi, kemudian orang-orang yang seperti mereka. Ketahuilah bahwa seorang hamba diuji Allah berdasarkan keimanannya. Jika keimanannya kokoh, maka akan semakin berat cobaannya. Namun jika keimanannya lemah, maka ia akan diuji berdasarkan kadar keimanan tersebut. Dan cobaan tidak akan berpisah dari seorang hamba hingga nanti ia meninggalkannya, berjalan di muka bumi seperti ia tidak memiliki satu dosa pun. Yang keempat, cobaan dan ujian merupakan hakikat dalam kehidupan manusia di dunia, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Mulk ayat 1 sampai 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dari ayat di atas memberikan penjelasan kepada kita bahwa apa saja yang kita alami dalam hidup ini sesungguhnya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita sedang dalam kondisi hidup enak, serba kecukupan itu pada hakikatnya adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan artian, dapatkah kita mensyukuri nikmatnya dan memanfaatkan sesuai dengan kehendaknya dalam mencapai keridhoannya. Sebaliknya, jika kita sedang mengalami masa-masa sulit, serba kekurangan, itu pun juga merupakan ujian. Sampai di manakah ketahanan dan kesabaran kita, serta bagaimanakah usaha kita untuk mencapai tatanan hidup yang lebih baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, setiap ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya selalu mengandung hikmah yang positif bagi dirinya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ta'ala fi athna'i kulli mihnatin minha." Sesungguhnya bagi Allah pada setiap ujian yang diturunkannya terdapat karunia Allah di dalamnya. Dengan demikian, manusia menjadi sadar bahwa ujian yang dihadapinya tidak lepas dari hikmah
yang justru demi kebaikan hambanya itu sendiri. Sudah barang tentu ia dituntut mampu mengambil dan memetik hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun, suka maupun duka, bukan tidak mungkin dengan adanya ujian dan cobaan kita dapat mengambil ibrah atau pelajaran dan hikmah dari setiap peristiwa. Tentunya menjadi bekal dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha memperbanyak amal ibadah pada Allah, sabar menerima atas segala ketentuannya, serta berserah diri padanya atas segala urusan dunia maupun akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjadi hamba yang selalu bersabar dalam menghadapi segala ujian dan cobaan, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu berbaik sangka atas segala kehendaknya, sehingga termasuk golongan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim min amwali wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والقرون والزلازل والمحال وسوء الفتن والمحال ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا ودخلنا ولنا محمد صلوات الله تبارك ولصحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على بها من جميع الأهوال والآباد وتغفر بها جميع الحاجات وتطهر بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك درجات وتبلغنا السماوات من جميع أخراج الحياة ومعنى المناس اللهم إنا دعاء المسلمين وعلى ندم فكل معذرتنا ودعاء حاجتنا واجعل سلنا ودعاء من نفسنا وغفر لنا ذنوبنا اللهم نسألك إيمانا يبشر قلوبنا وقنا شر حتى تعلم أنه لا يذبن إلا ما كتبت علينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك السلامة في الدين في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزينة في العلم وبركة في الرزق وتوبة نصوحا قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أهون علينا في سكرة الموت ونجد من النار والعافية من الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة.